Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah. Sekarang hadis yang ke berapa ya? 299 ya. Wa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man raha ila masjidil jamaah fa khutwah tamhu sayyi'ah wa khutwah tuktabu lahu hasanah zahiban wa raji'an. Rawahu Ahmad bi isnadin hasan wa Tabrani wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang pergi ke masjid jamaah, maka satu langkahnya menghapus satu kesalahan, dan satu langkahnya lagi ditulis untuknya satu kebaikan, baik pergi maupun pulang. Hadis ini menunjukkan keutamaan melangkahkan kaki kita, Pak, ya, ke masjid. Dan bahwasanya yang sunnah itu adalah jalan kaki, ya, bukan dengan berkendara. Sebagaimana sudah kita sebutkan, ya, dan itu lebih besar pahalanya. Hadis 300, wa an Utsman radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man tawadda'a fa asbagha al-wudu thumma masha ila salatin maktubatin fa shallaha ma'al imam ghufira lahu dhanbuh. Siapa yang berwudu lalu ia memperbagus wudunya, kemudian ia berjalan menuju sholat yang wajib, di sholat 5 waktu, lalu ia sholat bersama imam, maka akan diampuni dosa-dosanya. Di sini menunjukkan, sebagaimana sudah kita sebutkan pada pertemuan kemarin, ya, bahwa anjuran sebelum pergi ke masjid itu untuk berwudu dulu di rumah, Pak, bukan berwudu di mana? Di masjid. Hadis ini juga menunjukkan bahwa yang wajib berjamaah itu adalah sholat 5 waktu saja. Adapun untuk sholat sunnah, maka tidak disyariatkan untuk berjamaah. Namun boleh sekali-kali saja, seperti sholat duha. Ya, sholat duha pernah Nabi sekali-kali sholat berjamaah. Sebagaimana dalam hadis Al-Bara' bin Malik, di mana Al-Bara' bin Malik meminta agar Rasulullah SAW datang ke rumahnya dan sholat di tempat yang sudah disediakan, karena Al-Bara' ingin membuat musola di dalam rumahnya itu. Datanglah Rasulullah SAW bersama beberapa sahabat, kemudian Rasulullah pun segera sholat menjadi imam bersaf dengan, ya, beberapa sahabatnya tersebut, dan waktu itu adalah waktu duha. Itu menunjukkan, kata Syekhul Islam Taimiyah, ya, boleh sekali-kali kita sholat duha berjamaah, sekali-kali saja, namun tidak dirutinkan. Hadis 301, an Sa'id bin Musayyib, semoga Allah meridainya, ia berkata, hadara rajulan minal ansaril maut
Faqala inni muhaddithukum hadithan ma uhaddithukumuhu illa ihtisaban. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza tawadda'a ahadukum fa ahsana al-wudu' thumma kharaja ila as-salah lam yarfa' qadamahu al-yumna illa kataballahu azza wa jalla lahu hasanah wa lam yadha' qadamahu al-yusra illa hattallahu azza wa jalla anhu sayyi'ah falyuqarrib ahadukum aw liyuba'id fa in atal masjid fa shalla fi jama'atin ghufira lah fa in atal masjid faqad sallau ba'dan wa baqiya ba'dun sallama adrak wa atamma ma baqiya kana kadzalik fa in atal masjid wa qad sallau fa atamma shalah kana kadzalik. Rawahu Abu Dawud. Dari Sa'id ibn Musayyib, semoga Allah meridainya, ia berkata, ada seorang lelaki Ansor yang hadir padanya kematian. Ia menuju kematiannya, ia berkata, sesungguhnya aku ingin menyampaikan kepada kalian sebuah hadis. Tidaklah aku menyampaikannya ini kecuali karena mengharapkan pahala di sisi Allah saja. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian berwudu, lalu ia memperbagus wudunya, kemudian keluar menuju sholat, di mana? Di masjid, ya. Tidaklah ia mengangkat kaki kanannya kecuali Allah tuliskan untuknya satu kebaikan. Dan tidaklah ia meletakkan kaki kirinya kecuali Allah gugurkan darinya satu keburukan. Apakah ia mendekatkan langkah kakinya atau menjauhkan, itu pahalanya sama saja. Artinya kalau langkah kaki antum dipendek-pendekin gitu, dengan langkah kaki antum dipanjangin, pahalanya sama aja. Berarti yang lebih baik yang mana, Mas? Yang lebih baik dipendekin. Memang demikian yang dilakukan oleh salafus saleh. Salafus saleh terdahulu, ya, banyak riwayat menunjukkan mereka kalau pergi ke masjid itu memperpendek langkah. Kenapa? Berdasarkan hadis ini, Pak. Karena langkah pendek maupun langkah panjang ternyata sama, pahalanya sama. Di mana langkah kanannya dituliskan satu kebaikan, langkah kirinya menggugurkan satu keburukan. Coba antum usahakan 1 meter 4 langkah, Pak. Cuman masalahnya lama sampainya ke masjid. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Jika ia datang ke masjid, artinya sampai ke masjid, dan ia sholat berjamaah, akan diampuni dosa-dosanya. Dan apabila ia sudah sampai ke masjid, ternyata ia masbuk, sehingga ia sholat sebagiannya bersama jamaah dan sebagiannya sendiri, maka ia sempurnakan dan ia tetap dapat pahala sholat berjamaah. Dan apabila ia sampai ke masjid, ternyata orang-orang telah selesai sholat, maka ia pun tetap sholat, maka ia tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Ya. Di sini menunjukkan akhwal Islam akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya, di mana Allah memberikan kepada kita banyak kesempatan untuk menggugurkan dosa kita, Pak. Karena Allah Maha tahu bahwa manusia itu tidak lepas dari dosa. Di antara perkara yang bisa menggugurkan dosa kita apa? Itu langkah kaki kita menuju masjid. Bayangkan, kalau kita langkah kakinya 200 langkah, berarti 100 ditulis satu kebaikan, 100 kebaikan, kemudian digugurkan 100 keburukan. Masya Allah. Apalagi kalau antum rumahnya jauh, ya, 500 meter dari masjid, antum langkah berapa banyak itu. Ini luar biasa akhwal Islam. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang masbuk, selama masbuknya bukan karena
meremehkan. Sebagian orang terkadang Pak, saat adzan dikumandangkan masih aja asik game gitu Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Masbuk aja. Maka yang seperti ini tercela justru. Iya. Sebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Rasulullah SAW melihat para sahabatnya banyak yang terlambat. Apa kata Rasulullah? Taqaddamu la yazalu ahadukum yata'akhkhar hatta yu'akhiruhu Allahu finnar. Ya, bersegeralah, majulah. Selama seseorang itu terus-menerus terlambat, maka Allah pun lambatkan ia di neraka. Dalam satu ayat yang lain, ya, hatta yu'akhirahu Allahu fil jannah, sampai Allah pun akan akhirkan ia masuk ke surga. Makanya masuk surganya nanti. Yang lain dulu masuk, dia masbuk. Soalnya waktu di dunia masuk mulu. Masuk surganya juga masbuk, Pak. Kalau antum pengen masuk surganya segera pula datang kemana? Ke masjid. Iya. Maka dari itulah para salafus saleh sampai mencela orang yang kalau datang sholat berjamaah selalu masbuk. Kata seorang salaf, saya lupa namanya, kalau kamu melihat temanmu yang selalu masbuk, faksil yadaka minhu, cuci tanganmu dari dia. Artinya jangan jadiin teman orang kayak gituan. Padahal dia masih sholat berjamaah, cuman masbuk mulu gitu. Gimana dengan orang yang nggak pernah jamaah, Pak? Iya, kayak cewek. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di sini menunjukkan innamal a'malu binniyat. Kalau kita sudah berniat mau sholat berjamaah, pas datang qadarullah, apa yang terjadi? Jamaah sudah selesai. Maka kemudian kita tetap sholat, tetap kita dapat pahala sholat berjamaah. Iya. Hadis 303, asas 302. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani al-lailata rabbi fadzakara al-hadits ila an qala li ya Muhammad atadri fima yakhtasimul mala'ul a'la. Qultu na'am, fi darajati wal kafarat wa naqlil aqdami ila al-jama'ah wa isbaghil wudu'i fi sabarat wa intidharu salati ba'da as-salah wa man hafadha 'alayhinna 'asha bi khairin wa mata bi khairin wa kana min dhunubihi ka yaumi waladatu ummu. Al-hadis rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun gharib. Tadi malam Allah datang kepadaku, dalam riwayat Imam Ahmad dengan lafaz ra'aitu rabbi al-barihata fi ahsani surah. Semalam aku melihat Allah dalam mimpiku dalam bentuk yang sangat indah sekali. Lalu Allah berfirman, ya Muhammad, atadri fima yaqtasimu ya al-mala'ul a'la. Wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh para malaikat yang ada di langit sana? Qultu na'am, aku tahu ya Allah. Fid darajati wal kafarat. Mereka memperbincangkan amalan yang mengangkat derajat dan amalan yang menggugurkan dosa. Masya Allah. Ternyata perbincangan malaikat itu tentang amal soleh, Pak. Makanya kita perbincangannya tentang poligami lagi. Iya. Wa naqlil aqdami ilal jamaah, dan melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah, dan menyempurnakan wudu di saat-saat susah. Maksudnya saat dingin banget,
atau saat sakit, tetap kita sempurnakan wudhu kita. Dan menunggu sholat setelah sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Maka siapa yang menjaga ini, hidupnya akan baik, wafatnya pun akan baik. Dan ia bersih dari dosa-dosanya seperti dilahirkan kembali oleh ibunya. Masya Allah. Hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa Rasulullah SAW bertemu dengan Allah dan melihat Allah dengan mata hatinya. Adapun dengan mata kepalanya, pendapat yang sahih, Rasulullah tidak pernah melihat Allah. Memang di kalangan para sahabat terjadi perselisihan ya. Apakah Rasulullah SAW pernah melihat Allah dengan mata kepalanya atau tidak? Namun yang sahih tidak. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Dzar. Bahwasanya Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya, hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau saat Isra Mi'raj melihat Tuhanmu? Apa kata Rasulullah SAW? Nurun anna arah. Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Kenapa? Karena Allah menghijabi dirinya dengan cahaya. Rasulullah bersabda, hijabuhu nur, walau kasyafaha la ahraqat subuhati wajhih. Ya. Kata Rasulullah SAW, hijab Allah itu cahaya. Kalau Allah membuka hijabnya, akan terbakarlah ya semua yang dilihat oleh Allah, terbakar oleh cahaya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di hadis tersebut tegas ya, bahwa Rasulullah SAW tidak bisa melihat Allah. Nabi Musa pun ketika minta agar bisa melihat Allah, ternyata nggak bisa. Ketika Nabi Musa bertemu dengan Allah di Bukit Tur, apa kata Nabi Musa? Rabbi arini anzur ilaik. Ya Rabb, perlihatkanlah dirimu kepadaku supaya aku bisa melihat engkau. Apa kata Allah? Lan tarani, kamu tidak akan bisa melihatku. Walakin unzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi lihatlah ke gunung itu. Jika gunung itu masih tetap pada tempatnya, kamu akan melihat aku. Ya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah memperlihatkan dirinya ke gunung, apa yang terjadi, Pak? Hancur lebur gunung itu karena takut kepada Allah. Maka melihat itu Nabi Musa langsung pingsan, Pak. Subhanallah. Iya. Makanya keyakinan Ahlus Sunnah, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah di dunia ini. Beda dengan keyakinan orang sufi, Pak. Orang tasawuf. Orang tasawuf itu punya keyakinan bahwa wali itu katanya udah sering melihat Allah. Ya. Ini keyakinan yang batil. Ikhwata Islam. Adapun di akhirat, na'am. Di akhirat nanti kaum mukminin akan melihat Allah di dua tempat. Yang pertama di padang mahsyar. Yang kedua di dalam surga, jannah. Melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini kita ambil faedahnya akhal Islam, bahwa perbincangan para malaikat adalah tentang amalan saleh yang mengangkat derajat dan yang menggugurkan dosa. Maka seharusnya demikian pula kita, Pak, obrolan kita itu seputar hal-hal yang bermanfaat, Pak. Iya. Kita kalau ngobrol, usahakan seputar ilmu, seputar amal, seputar kebaikan. Adapun ngobrolnya ngalor ngidul, kebanyakan tentang masalah dunia dan yang lainnya, akhi. Iya. Bukannya tidak boleh, boleh, nggak masalah. Akan tetapi jangan terlalu
habis waktu kita untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya. Hadis ini menunjukkan akhwat Islam bahwa siapa yang menjaga perkara-perkara ini, yang pertama apa? Berjalan menuju sholat berjamaah, melangkahkan kaki kita menuju sholat berjamaah. Yang kedua apa? Menyempurnakan wudhu di saat-saat sulit. Yang ketiga apa? Menunggu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Dan ia jaga itu, rutinkan itu. Maka apa yang terjadi, Pak? Kata Rasulullah, asya bi khairin, hidupnya akan baik. Wa mata bi khairin, wafatnya pun akan baik. Oh, ini subhanallah, luar biasa, Pak. Siapa di antara kita yang tidak ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah, Pak? Siapapun yang kita, ya di antara kita yang ingin wafatnya itu husnul khatimah, jaga 3 ini. Ya. Kita senantiasa berjalan kaki menuju masjid dengan semangat, dengan rasa gembira, menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan malas-malasan. Ya. Kita pun merasa betah duduk di masjid menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya, entah dengan membaca Quran atau zikir, atau duduk di majlis ta'lim. Demikian pula kita berusaha untuk menjaga kesempurnaan wudhu kita saat sulit. Walaupun kita sedang sakit, kita berusaha sekuat tenaga. Maka sungguh akhi, pahalanya besar sekali ini. Masalahnya jaminan ini, Pak. Hidupnya akan baik, wafatnya akan baik. Subhanallah. Sudah gitu ditambah apa lagi? Dan ia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Bayangkan, luar biasa sekali ya. Orang-orang yang cinta masjid, ya, yang merasa betah di masjid itu memang luar biasa, Pak. Hadis 303. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatawadda'u ahadukum fayuhsinu wudu'ahu fayusbighuhu thumma ya'til masjid la yuridu illa as-salah fihi illa tabashbashallahu ilaih kana kama yatabashbashu ahlul ghaib bi tal'atihi. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah salah seorang berwudu lalu ia memperbagus wudunya dan menyempurnakan wudunya, kemudian ia pergi ke masjid, tidak ada niat kecuali untuk sholat padanya, kecuali Allah akan menyambutnya dengan penuh kegembiraan, sebagaimana seseorang menyambut temannya yang sudah lama tak bertemu. Iya, bayangkan, Pak, sampai demikian Allah sangat gembira melihat seorang hamba datang ke masjid untuk salat berjamaah. Sampai Allah sambut dengan kegembiraan, Masya Allah, Allahu Akbar. Itu menunjukkan akan keridhaan Allah, ya akhi, kepada orang-orang yang suka memakmurkan masjid, Pak. Makanya Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu siapa? Adalah orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Allah mempersaksikan keimanan orang yang suka memakmurkan apa? Masjid. Ya. Lalu Allah mengatakan di akhirnya apa? Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mereka-mereka itu pastilah akan mendapatkan hidayah. Asa dalam Al-Quran kata Ibnu Abbas artinya pasti. Artinya, ya, orang yang suka memakmurkan masjid pasti dapat hidayah, Pak. Masya Allah. Dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya, kalau antum lihat ada orang yang
senang ke masjid. Luar biasa ini Pak, luar biasa pemberian Allah yang tak terhingga itu Pak, melebihi dikasih apa, dikasih BMW, mobil kecil itu semua. Tapi Allah beri antum hati yang suka kepada masjid. Allah, itu pemberian yang luar biasa. Iya. Hadis 304, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala khalatil biqa'u hawla al-masjid fa arada banu Salimah an yantaqilu qurbal masjid fa balagha dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala lahum balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid qalu na'am ya Rasulullah qad aradna dhalik faqala ya bani Salimah diyarakum tuktabu atharukum faqalu ma yasurruna anna kunna tahawwalna rawahu Muslim wa ghairuhu wa fi riwayatin lahu bima'na wa fi akhirih inna lakum bikulli khatwatin darajah. Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, berkata, banyak tanah yang kosong di sekitar Masjid Nabawi ya. Maka kemudian Banu Salimah ya. Banu Salimah itu termasuk kaum Ansor ya. Di mana Banu Salimah ini rumahnya cukup perumahan mereka ini cukup jauh dari Masjid Nabawi ya, Pak. Sekitar 5 kilo lah. Nah, Banu Salimah ini Pak, ketika melihat di sekitar masjid banyak tanah kosong, mereka ingin pindah dekat masjid. Rupanya sampailah berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bertanya kepada Banu Salimah, sampai kepadaku bahwa kalian ingin pindah dekat masjid. Mereka berkata, betul ya Rasulullah, itu memang keinginan kami. Maka Rasulullah bersabda, hai Bani Salimah, langkah kaki kalian dari rumah-rumah kalian itu ditulis oleh Allah sebagai pahala. Mendengar itu, mereka nggak jadi pindah. Mereka berkata, ya kami tidak gembira untuk pindah lagi, tidak menginginkan untuk pindah lagi ketika mendengar apa? Pahala yang begitu besar. Dikatakan Imam Muslim dan yang lainnya, dan dalam satu riwayat juga ya milik Imam Muslim dengan lafaz kalian mendapatkan setiap langkahnya 1 derajat. Hadis ini akhi, kita ambil faidah Pak, bahwa orang semakin jauh dari rumahnya semakin besar pahalanya Pak. Karena setiap langkah-langkahnya itu subhanallah ya sudah kita sebutkan, mengangkat derajat dan menggugurkan dosa. Makanya Rasulullah SAW ia mengatakan al-ab'ad fal-ab'ad minal masjid a'zamu ajra. Orang yang paling jauh rumahnya dari masjid itu yang paling besar pahalanya di sisi Allah. Iya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua Pak, hirsus sahabah ala tahsil ajr, semangat para sahabat untuk mencari pahala. Saat mereka mendengar pahalanya besar, tadinya mau pindah nggak jadi, karena mengharapkan pahalanya yang begitu besar tersebut. Makanya ini memang ya, para sahabat keimanannya luar biasa Pak. Mereka lebih semangat untuk mendapatkan pahala Pak. Padahal ya, kita pun seharusnya demikian. Kita kalau mendengar pahalanya gede itu langsung semangat harusnya kan gitu. Cuma masalahnya ya, ketika iman kita lemah, cinta dunia kita kuat, mendengar pahala itu kayak nggak semangat gitu Pak.
kayak hanya sebatas janji-janji semata, ya, yang nggak tahu benar apa enggak. Kenapa? Yaitu karena hati kita dipenuhi oleh cinta dunia, sehingga kita lebih semangat kepada pahala dunia daripada pahala apa? Akhirat. Ini musibah. Seorang mukmin lebih semangat kepada pahala akhirat daripada pahala dunia. Demikian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kanatil ansar ba'idatan manaziluhum minal masjid fa aradu an yaqtaribu fanazalat wa naktubu ma qaddamu wa atharahum fasabatu rahu Ibnu Majah bi isnadin jayyid. Ibnu Abbas berkata, adalah orang-orang Ansor, rumah-rumah mereka jauh dari masjid, maka mereka ingin pindah lebih dekat dengan masjid. Maka Allah pun turunkan firman-Nya, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami tulis apa yang mereka telah lakukan, demikian pula jejak-jejaknya. Maka mereka pun tidak jadi pindah. Hadis ini menunjukkan Bapak sekalian, ya, bahwasanya semua bekas jejak daripada amal soleh kita tetap ditulis kebaikan oleh Allah. Baik itu jejak yang sifatnya langkah kaki ataupun jejak yang sifatnya bekas-bekas yang baik untuk masyarakat. Antum misalnya berdakwah di kampung antum, dan antum berusaha untuk memperbaiki akidah, memperbaiki ibadah, mendidik anak-anak, dan Masya Allah ternyata ya ada hasilnya. Banyak orang dapat hidayah, banyak orang ini. Setelah antum meninggal, itu semua Pak tetap ditulis oleh Allah sebagai sebuah kebaikan. Selama bekas yang antum tinggalkan itu masih ada, subhanallah. Ya, itu menunjukkan akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis 306, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ab'ad fal-ab'ad min al-masjid a'zamu ajra, rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah wal Hakim wa qala haditsun sahih madaniyul isnad. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling jauh dari masjid itu yang paling besar pahalanya. Dikeluarkan Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Al Hakim, dan ia berkata hadis ini sahih. Perawi-perawinya semua orang Madinah. Masya Allah, Pak. Ada nggak di zaman sekarang yang rumahnya 5 kilo dari masjid jalan kaki? Ada? Rata-rata pakai motor. Ya mending lah daripada nggak ke masjid, Pak. Mendingan antum pergi pakai motor. Aduh malas habisnya mau juga jalan kaki. Tapi kalau antum jogging bisa 10 kilo tuh, Pak. Ya nggak perlu pakai motor. Dulu sekitar tahun 2000 berapa ya? 2015 enggak 2010-an. Saya kedatangan tamu dari Sumatera. Dia bilang, Ustaz, sengaja saya datang ke sini hanya ingin bertemu sama antum. Saya tinggal di pelosok Sumatera. Sumatera mana? Sumatera Selatan, Ustaz. Dan rumah saya dengan masjid itu 5 km. Melewati hutan sawit. Dan alhamdulillah tidak pernah sekalipun saya absen dari sholat berjamaah. Masya Allah, yang benar Pak. Bapak pergi pakai apa? Motor? Enggak, jalan kaki. Ajib. Zaman begini masih ada orang kayak gini ternyata Pak. Antum sholat subuh pun pergi. Iya. Loh, subhanallah Pak. Sumatera loh Pak, Anda bilang.
Sumatera kan terkenal dengan harimaunya, Pak. Bapak nggak takut? Enggak, saya tawakal aja sama Allah. Ajibullah, kata saya, Bapak lebih baik dari saya. Kalau saya kayak Bapak nggak berani saya, Pak. Ajib, Pak, bener ini kisah bener ini. Ya, rumahnya 5 kilo harus melewati hutan apa? Sawit. Sawit tahu sendiri, terkadang ada harimau, terkadang ada ular kobra dan yang lainnya. Tetap dia nggak peduli, pergi ke masjid. Allahu Akbar. Ya. Hadis berikutnya 307. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna a'zaman nasi ajran fis salah ab'aduhum ilaiha mamsha fa ab'aduhum walladhi yantadhiru as-salah hatta yusalliha ma'al imam a'zamu ajran min alladhi yusalliha thumma yanam. Rahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Sesungguhnya manusia yang paling besar pahalanya dalam salat adalah yang paling jauh perjalanannya ke masjid dan yang paling jauh. Dan orang yang menunggu sholat sampai sholat bersama imam lebih besar pahalanya daripada orang yang sholat kemudian tidur. Iya, artinya kemudian pulang. Hadis ini akhul Islam menunjukkan yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa orang semakin jauh rumahnya dari masjid berarti semakin apa? Besar pahalanya. Siapa di antara antum yang rumahnya 1 kilo dari masjid? Ada? Yang ia selalu jalan kaki, Pak? Ada? Ya, saya diceritakan sama teman saya, Syekh Utsaimin itu rumahnya dari masjid 2 kilo, Pak. Dan beliau berjalan menuju masjid sambil murojaah. Ya, bayangkan, Masya Allah, antum rumah 2 kilo dari masjid, jalan ke masjid sambil murojaah hafalan. Lumayan, Pak, 5 tahun udah hafal Quran itu. Ya, luar biasa. Nah, kalau gitu saya pindah ke yang lebih jauh. Ya jangan juga, Pak. Khawatirnya nanti antum ya malah nggak sholat berjamaah. Iya. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang setelah sholat duduk di masjid menunggu sholat berikutnya itu lebih utama dan lebih besar pahalanya daripada setelah orang yang setelah sholat pulang ke rumahnya. Iya, itu menunjukkan akan besarnya pahala orang yang menunggu sholat di dalam masjid, Pak. Karena selama dia menunggu, ia berada dalam pahala sholat, dan malaikat terus saja mendoakan dia. Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaih, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, rahmati dia. Ya Allah, berikan taubat untuknya. Terus saja malaikat mendoakannya selama dia di dalam masjid dan selama dia belum berhadas. Iya. Hadis 308, wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, kana rajulun minal ansar la a'lamu ahadan ab'ad minal masjid minhu kanat la tukhti'uhu salatan faqila lahu law ishtaraita himaran tarkabu fi dhulma wa fi ramda faqala ma yasuruni anna manzili ila jambil masjid inni uridu an yuktaba limam syaya ila masjid wa ruju'i ila raja'tu ila ahli faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jama'allahu laka dzalika kullah. Ubay bin Ka'ab bercerita, dahulu ada seorang Ansor, aku tidak mengetahui ada orang yang paling jauh rumahnya dari masjid. Artinya orang ini paling jauh rumahnya dari masjid.
Tapi dia tidak pernah sekalipun absen dari salat berjamaah. Lalu dikatakan kepadanya, kenapa kamu tidak membeli keledai yang kamu bisa tunggangi saat di malam hari dan di waktu siang saat panas? Maka orang itu berkata, aku tidak suka rumahku dekat masjid. Aku ingin supaya langkah kakiku ditulis, ya. Demikian pula pergi dan pulangnya. Maka Rasulullah bersabda, Allah telah memberikan kepada kamu semua itu. Masya Allah. Sampai orang ini padahal paling jauh rumahnya, Pak, disuruh beli keledai nggak mau. Kalau sekarang kan bukan keledai ya, Pak ya, Mio lah, ya, atau Honda gitu kan, nggak mau dia. Bahkan dia mengatakan, rumahku saja saya nggak mau deket-deketan dengan masjid, nggak mau saya. Saya ingin setiap langkah kakiku ini dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ini semangatnya, karena keyakinan yang sangat kuat itulah, Pak, yang menimbulkan semangat, Pak. Makanya orang semakin kuat keyakinannya, biasanya semangat ingin dapat pahalanya juga apa? Kuat. Dan semakin lemah keyakinan, biasanya semangat kepada ketaatannya juga apa? Lemah. Makanya antum melihat, ya, kekuatan kita yang ada di sini dalam ketaatan berbeda-beda pasti, Pak. Ada yang luar biasa, ya, pergi ke masjid sebelum adzan, bahkan 1 jam sebelum adzan sudah di masjid. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Iya, semangat yang luar biasa ingin mendapatkan pahala yang besar. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain dengan lafaz, fatawajja'tu lahu faqultu ya fulan, law annaka ishtaraita himaran yaqiqal ramda wa hawamal ard. Qala ama wallah ma uhibbu anna baiti mutannabun bi baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala fa hamaltu bihi himlan hatta ataitu nabiyallah fa akhbartuhu fa da'ah fa qala lahu mithla dhalik wa dzakara annahu yarju ajra al-athar. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna laka mahtasabta. Aku pun merasa iba melihat dia yang begitu jauhnya berjalan kaki. Maka aku berkata, hai fulan, andaikan kau membeli seekor keledai yang bisa melindungimu dari pasir, padang pasir yang panas dan binatang-binatang berbisa. Maka dia berkata, demi Allah, aku tidak mau rumahku nempel dengan rumah Nabi Muhammad. Maka aku pun merasa menganggap ini ucapan besar sekali ini. Kok sampai begitu ngomongnya? Lalu aku pun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengabarkannya. Maka Rasul pun memanggilnya. Kenapa kamu ngomong gitu? Kata dia, aku ingin langkah kakiku dapat pahala. Kata Rasulullah, engkau mendapatkan itu yang kamu mau. Demikian, wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.